Saya mulai dengan seluruh ayat Al-Quran di dalam batin saya dan di dalam batin Anda. Nek tak jupuk seayat tok engko liyane gak kesebut, jadi pokoknya seluruh ayat Al-Quran, seluruh firman Allah, seluruh tanda-tanda dan petunjuk maupun peringatan dari Allah itu sudah otomatis menjadi bagian dari metabolisme hidup kita. Nang diae awake dhewe iki berusaha dadi Quran gar didik sing melaku, karena Rasulullah adalah Quran berwujud manusia. Quran adalah Rasulullah yang berwujud teks, kan begitu. Quran literer. Dan awake dhewe lak nyicil-nyicil lah rek. Nyicil-nyicil gar didik. Semoga-moga suwe-suwe khatam. Jadi seluruh kepribadian kita itu meskipun kadarnya dan kualitasnya sudah pasti tidak bisa menyamai Rasulullah sama sekali, tetapi pokoknya di sawang-sawang teko langit itu lumayan Quran arek iki, wis rada rai-rai Quran lah itu. Nek didelok rada jero ternyata Quran gitu. Oke, bismillah. Nah, saya tadi itu ditemuin oleh ada teman yang minta doa, terus pokoknya njaluk didongakno cek iso enteng iki perjuangane ngono ya. Terus aku sik tak nyang ya dongamu ya. Nek enteng abot iku lak kaya wong mikul ta manggul ta gendong ngono ya. Menanggung beban. Kon karepmu umpama saiki kon manggul 10 kilo. Terus njaluk dientengno bebanmu iku maksudmu ya apa? Gusti Allah ngongkon ngurangi 10 kilo dadi 5 kilo ta. Sehingga engko kon nggawane ya mek 5 kilo akhirnya. Takon njaluk Gusti Allah sampean paringi kula kekuatan cek saged enteng nyangga 10 kilo sing ndi iki? Nah, dadi dungane substansinya itu pada peningkatan kekuatan atau peringanan beban? Ala akeh-akeh wong lak gak fokus sing jelas ya apa dungan Gusti Allah dhewe akhirnya menunda mengabulkan sing jelas kon niku. Kon niku njaluk tak kurangi bebanmu, tak tambahi kekuatanmu. Ya tak garek. Nah, jadi berdoa itu juga membutuhkan kecerdasan, membutuhkan akurasi supaya substansi dan fokus dari yang Anda inginkan untuk dikabulkan dari Allah itu lebih jelas juga. Jadi Anda sudah memilih ya, bukan diringankan bebannya, tetapi diperkuat atau ditingkatkan kekuatannya, ngono ya. Nah, nek kon rodok nakal kok tambahi. Pokoknya sampean tambahi beban kula ya Allah. Pun sak karep sampean. Tapi syaratnya sampean tambahi kekuatan kula cek kuat, ngono ya apa? Pinter arek iki. Ngono kira-kira. Pinter arek iki. Bagus. Oleh tak gak ngono iku nang Gusti Allah. Apa ngono iku bermain-main? Itu kan menikmati kecerdasan, menikmati ilmu, menikmati kewaspadaan terhadap keadaan yang Anda alami. Itu yang saya sebut sebagai contoh dari memimpin dirimu sendiri. Jadi semua pada dirimu itu kamu pimpin. Bisa menjelaskan sing mimpin ini jane sapa? Uteke ta atine ta imane ta apa nih sing jelas. Tapi doamu kamu pimpin. Hartamu kamu pimpin. Betul ndak, Rek? Kon duwe dik piro ae pimpin duwe iku. Tanganmu kok pimpin, kok gaya apa gak gaya apa, sikilmu kok pimpin, kok arahno nang ndi, lak ngono. Rambutmu kok pimpin, kok kramasi tegak. Aku iki lagi gak iso mimpin rambut iki, kudune tak potong gurung tak potong-potong. Tapi dia menggugat, aku punya hak untuk memanjang, ngono deh. Ya wis akhirnya tak turuti rek wis. Nggih, ngono wis. Iya, rambutku iso ngomong nang aku ya apa katene. Jane ya gak ngomong cuman kupingku krungu-krungu ngono rek. Lah padha ae sih. Wong gak ono dosane, wong apik kok ngono iku. Kan gelem to nek ngrungokno mripatmu dhewe, ngrungokno atimu dhewe. Ya, karena dirimu bukanlah dirimu ini. Karena engkau melihat dirimu sendiri, betul enggak? Sesungguhnya engkau bukan ini.
Sebab ini nanti dikubur. Dan dirimu tidak hilang ketika dikubur. Meskipun nyenyet jadi awu ya toh. Entek karek belung tok misalnya belungnya ya mari ngono dadi akik. Jenengmu sapa? Eko. Heeh, dadi meneh-meneh ono akik fosil Eko. Gitu ya Rek ya. Jadi doamu kamu pimpin, tanganmu kamu pimpin, keluargamu, semua intrinsik maupun ekstrinsik. Kita harus menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu kan ono rois, ono apa meneh jabat wis jelasno iku biyen. Imam, ono roin, ono nek Jawa ndas-ndasan, dedengkot, ya tau apa meneh Rek? Kepala suku, ono suku dalu. Sak piturute. Nah, ngerti ya, jadi kepemimpinan itu bukan masalah yang harus besar. Kepemimpinan itu masalah kita sehari-hari. Setiap detik tidak ada kesempatan untuk tidak menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Leres nggih Mas nggih? Oke. Terus sebelum Cak Fuad lagi, saya tadi di WA-an sama teman-teman yang dulu saya ke Amerika sebentar itu di Washington, di Atlanta, di New York, Philadelphia, Seattle, dan lain-lain. Dan mereka itu pelan-pelan sekali apa jenenge kesenggol padang bulan, kesenggol maiyah gitu ya, buka opo terus moro-moro no YouTube ngono niku lho ya. Terus mereka tanya, ini sedang acara di mana Cak? Di padang bulan. Oh, di padang bulan itu dalam rangka apa? Dalam rangka padang bulan. Itu pengajian apa forum diskusi apa-apa, itu padang bulan. Terus dalam rangka apa Cak padang bulan? Dalam rangka padang bulan. Terus tujuannya apa Cak padang bulan? Ya padang bulan ini tujuannya. Agendanya apa? Ngono endinge. Ya padang bulan. Ngono lho. Jadi wongku kakean reken di dunia iku. Wong mek ngaji nganggo lagu Jawa kadek dikai merek Islam Nusantara. Ojo kakean merek kok lakonono ngono lho. Wis bah jenenge apa? Sing penting kon nglakoni tak gak nglakoni. Kon salat iki gak perlu terus ana musolli. Gak usah lah. Wis sing kadung situk haji wis kadung gak masalah wis. Wong mek lunga kaji kok kadek nganggo kaji. Ya wis lah terus aku dhewe ya diceluk ngono. Selamat datang Bapak Kiai Haji MH Ainun Najib. Ngono. Ya gak masalah lah wis gak tak terima lah. Musolli ya Pak ya. Adalah orang yang sedang menjalankan sholat. Begitu kan bal-balan, masa musolli? Ada seorang musolli sedang bal-balan, ya gak. Ya lah ibu Kuratil Kodam, seorang pemain ketika itu, jadi sama dengan dalam hukum, tidak ada teroris. Terus teroris ini diduga teroris terus dihukum, terus dipateni, terus bojone disogok 100 juta misalnya gitu. Tidak ada. Jadi hidup ini sebenarnya kata kerja karena kita tidak sempat berhenti. Jadi Islam itu sendiri kan bukan kata benda ya Fuad ya. Dia punya sifat dinamis kata Islam itu. Nanti Fuad mohon menjelaskan. Jadi kene iki gak kok berleren. Kon tahu leren? Kon iso leren. Leren itu berarti kamu mandek di satu titik dari alur waktu. Iso kon mandek? Gak iso. Kon gelem gak gelem melok waktu iki melaku terus. Ketika kon ngomong tu, iku wak wis dadi masa silam. Ya tak gak? Allah, begitu Allah selesai diucapkan sudah masa silam. Kemudian masa kini, begitu bar ake masa silam wis. Kon gak kok berleren. Kon tetep kadang-kadang terus menengo iya ya wah iya ya ngono tapi kudu guyu dhewe kok nanti gawe ngilangno stres mergo utang iku
Penghayatane ngono-ngono iku rek. Ya, jadi nggak pernah berhenti. Jadi kenapa dunia rusak? Karena ada pelembagaan-pelembagaan yang tidak diperlukan sebenarnya. Kalau Anda jadi menteri, itu perlu ada institusi kementeriannya, terus Anda menjadi menterinya. Tapi kan Anda menjadi menteri ketika Anda menjalankan tugas kementerian. Begitu longgo angop ya duduk menteri kan. Ya tak gak? Masa anak menteri tugasnya angop. Ngene iki kursi, wis duduk menteri kan. Begitu kon nyecil pulpen meneh nanda tangani apa jenenge pembangunan apa mergo wis bayar saene, ya wis tanda tangani menteri kan. Begitu juga, jadi kita tidak pernah berhenti. Uripku gak tahu berhenti. Mulane ojo nemen-nemen olehmu bangun dunya. Wong kon gak tahu leren kok. Mulane Gusti Allah ngomong ini fisabilillah. Berhijrah di sabi. Jadi di jalan, hidup itu di jalan. Wong buktine semua aturan dalam Islam, substansi nilai Islam itu semuanya adalah memakai kata jalan. Syari jadi syariat. Torik, torikot. Sirot, apa mana ya buat? Sing syariat dari kata syari. Dek dalan to kon. Syari lak dalan. Lah ya kon kok gupuh bangun omah iku lho. Kon niku kate manggon tak kate mlaku sing jelas. Jare fisabilillah. Jare kon niku ndonga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku jalan yang lurus. Lah kok kon gupuh karo bangun-bangun dunya, bangun-bangun omah lho. Kon niku jare njaluk dalan. Kon niku njaluk dalan tak kate njaluk omah. Dadi nyenengno Islam niku. Nek didelok-delok dhewe kudu guyu dhewe lah ya dongaku ya gak jelas. Mang aku ngomong ya Allah berilah aku jalan yang lurus, begitu wis dikei malah lungguh. Lho kan niku ya apa sih kan niku? Nyenengna ya Dek ya. Mulai nek kon cerdas iku uripmu seger. Ya ta dadi kudu guyu dhewe karo dongane dhewe, ngono lho. Ya ta. Keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya minta tolong Cak Fuad iku jane digunakan di Indonesia tok ta di ndi-ndi. Sing jenenge keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah iku wis iku pokoke wis klise wis kabeh wong ngomong keluarga iku kudu sakinah, mawaddah, warahmah. Ngono. Sakinah iku nek bahasa Inggrisnya prasaku lho ya. Pomah ya Pak ya. Pomah ya, ya apa? Pomah apa mapan apa menetap lah ya pomah. Iki kucingmu wis pomah. Jenengno menek wedok jenengno Sakinah. Nek lanang jenengno Sakin gitu ya. Solikin, oke, Solikin. Terus engko marang malaikat liwat. Kon iku jare kate mlaku fisabilillah. Kok tujuan hidupmu iku manggon secara sakinah. Sing jelas kon iku mlaku ta lungguh. Ngono ya apa kon? Nek kon pinter, kon sastrawan ya dijawab malaikate. Ya saya duduk dalam rangka berjalan. Dibantah meneh malaikate ya ahli retorika. Bagaimana mungkin duduk sebagai berfungsi sebagai jalan? Secara fisik aja mekanismenya tidak mungkin. Ngono bantan karo malaikat kan asik. Oleh ganjaran kon. Mlebu swarga insyaallah kan. Lu kok mlebu swarga? Oh, kulo tau bantan-bantan kali malaikat ya ngono. Oke ya tak singkat. Intinya adalah kepemimpinan itu terus kita lakukan. Sampai kita bikin padang bulan ini harus jelas kepemimpinannya. Karena semua orang, iki wis 24 tahun kata ya, wis tahun ke-24. Itu masih ada loh teman-teman di Indonesia mbu kelas sing endi, mbu level sing endi, itu masih menanyakan agendane jane apa, Cak Nun niku. Aku gak tahu tuku buku agenda. Agendane apa? Jadi orang itu tidak berbuat sesuatu kecuali dia punya motif ngono toh. Nah, kita motif sak sembarange dadekno situ. Dadi memang ditakoni teko Washington itu dalam rangka apa padang bulan? Ya dalam rangka padang bulan. Tujuannya padang bulan. Bahkan aku ini ngono,
Kamu berbuat baik tujuannya apa sih? Mencari ridho Allah. Aku guys, berbuat baik tujuannya berbuat baik rek. Lu nek soal ridho Allah mesti ya otomatis wong berbuat baik kok. Ya tak gak? Lah apa kadek kok sebut-sebut? Mulane ndonga ya sing pinter, ya Allah segera anugerahkan kepadaku seorang putra yang ganteng, ngono to. Itu kan donga sing sekali tangguk mendapat 2 ikan. Njaluk anak berarti lak dikai bojo sik. Ya tak gak? Engko timbangane kon njaluk bojo tok, mari ngono gopoh kabeh njaluk anak menes kesuwen. Terus engko ana malaikat sing ngenyang ya. Kamu wong belum kawin kok minta anak. Ya Allah kan Maha tahu. Tidak mungkin Allah memberi saya anak tanpa terlebih dulu memberi istri kan gitu. Oh cerdas kon cerdas. Nih sampean mboten tau rabi niku napa? Oke ya Bapak sekalian. Saya pernah minta konfirmasi Cak Fuad. Allah berfirman inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Selama ini disepakati oleh para ulama al-dzikra itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Aku tak ngenyang. Mosok Qur'ane dijogo wonge gak rek. Mun aku ngenyang iki upama nek salah ya sepuron. Begitu Anda ikhlas beribadah, beriman dan beribadah kepada Allah, masa Anda dijaga Allah? La hafidun itu kan juga menyangkut Anda mestinya. Ya nek kadar ibadah kita dan iman kita mungkin tidak tinggi-tinggi amat, tapi ya apa je akeh lho arek teko makian kayak ngene iki sampai esuk iki kan menurut aku ya lolos wis. Apa nih ndolek duit ya gak, pamrih ya gak, oleh apa nek kene? Selain lillahi ta'ala apa nek kene iki? Apa? Lapo kon nunggu nek kene? Lah gak ndolek apa-apa sih kejaba lillahi ta'ala to. Apa meneh? Li apa liyane? Jajan gak oleh. Apa meneh dikon nggawa? Urunan ya gak. Lah terharu Gusti Allah. Walah. Kudune nek biasa iku ya urunan didik ya gak arek iki. Dan Gusti Allah gak muring-muring terharu anjane saking melarat. Kene kate ngedarno ya gak tega. Lah ya nyenengno gitu loh. Jadi kekonyolan kita itu nikmat gitu loh, nikmat. Anjane konyol kabeh rek. Gitu loh. Gak apa-apa konyol itu yang enggak boleh itu hina. Hina itu enggak boleh. Manusia harus punya martabat, harus punya muruah. Nek konyol gak masalah. Cak Fuad yang duwe kekonyolan, aku yang duwe. Cak Dil duwe. Aku iki kae teruh. Nek pelembungan iso mumbul iku kudu nganggo gas oleh nyebul. Tak pikir disebul biasa terus iso mumbul. Ternyata gak. Iku kae terus gurung 3 tahun aku. Jadi meh swidak tahun iki aku berpikiran salah mengenai pelembungan. Coba lak goblok kan. Temenan iku. Temenan. Cak Dil iku biyen zaman aku sak asrama karo Cak Fuad, Cak Mip, Cak Nang durung sih. Cak Dil, Cak Nas, aku wong 5 sak omah elek ngono ndek Gandok jenenge. Gandok itu villa zaman kuno. Elek omahe. Dadi nek kursi nyewane RM1 ya toh. Nek meja 5 ripis ngono ya. Terus engko nek sak kamar iku 40 ripis ngono. Murah wis soalé sing duwe iku wong tuwek abad 18 sing wis gak rumah tak uang Ashabul Kahfi. Ayo Gusti Allah nyelametno kene. Dadi oleh kos-kosan sing murah nemen sebab wonge gak ro perkembangan duit. Sementara dhek gak butuh duit, wong dhek anake sugih-sugih cuman dhek ijen ndek kono gak gelem pindah. Dadi dhek sing penting nrimo duit sesuai dengan konsepnya di tahun 30 apa 40 ngono. Jadi Allah itu memang sangat luar biasa memberi rezeki kepada hambanya. Di delek kuno kan tapi bayarnya murah. Jadi iku aja melarat. Padahal bayarnya murah kayak ngono. Dadi nek awan iku pokoke jangan dhewe rek. Jangan iku ojo dibayangno blonjo nang pasar ana kates nek ngarep wae rada kuning wisan dijupuk. Wis diiris-iris pokoke sing penting ana lomboke, ana uyahe, wis ngono tok. Katese mek titik banyune sak panci gawedhe iku. Terus mari ngono ngliwet gak adang ngliwet gitu.
Lha cak dil iki. Dadi biasane sing enak iku lak mangan mari jemuan rek ya. Kate jemuan wis mateng terus jemuan ngantuk diuring-uring karo khotibe. Ya, semaring ngono mulih lewesu wetenge ya toh. Hatinya ya lapar, pikirannya lapar, perut lapar. Lah cak dil itu sebelum Jumatan tuku kerupuk. Ceke awet gak melempem didelen ndukure sego. Sego kebul-kebul iku didelai kerupuk karo cak dil. Begitu kene mulai jemuan, iki sego kok ngene rupane iki. Lho, kan asik gitu, kan indah ya toh. Goblok tapi lah indah ya toh. Sekarang gini, saya tadi nyicil gini. Kepemimpinan itu sebenarnya wacananya beribu-ribu Jafat ya. Beribu-ribu. Saya ambilkan beberapa. Dari Quran tok wis gak entek. Quran tok. Jadi misalnya ini untuk pintu aja. Tadi Jafat sudah ngomong ro'in. Kulukum ro'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Jadi terus nanti ada imam, konteksnya berbeda. Satuan nilainya berbeda anak imam. Meskipun sekarang rumah tangga itu dikasih nuansa ibadah sehingga suami disebut imam, wis gak apa-apa Jafat. Itu menurut aku wis baba-baba lah, wis lumayan lah arek-arek iku nyebut imam gitu kan. Itu. Terus dari bahasa Arab muncul berbagai macam satuan, di dalamnya nanti ada kepemimpinan yang konteksnya berbeda dengan satuan yang lain. Misalnya Cak Bot tadi mengatakan ra'iyah, ra'in, ra'un menjadi ra'iyah, kepemimpinan di sini menjadi rakyat. Nah, kalau rakyat berarti dalam konsep modern ada negara. Kan begitu. Maka kepemimpinan yang dipilih rakyat itu kepemimpinan negara. Terserah negara ini dalam bentuk khilafah, apa dalam bentuk apapun yang republik, apa segala monggo. Tapi pokoknya kalau rakyat berarti ada negara dalam konsep modern. Meskipun aslinya kata ro'in itu universal ya Fat ya, universal. Tapi kemudian direkrut oleh istilah modern. Rakyat adalah orang yang ditolong oleh pemerintah kan begitu. Iki didawakno dawa lho iki. Kaya-kaya pemerintah iku berjasa nang awake dhewe sing mbayari kene arene. Ya apa arek iki? Pendiri lu sampean iku sing mbayari kene sing dikon ndilak-ndiluk. Nek sampean liwat kon minggir. Ya apa sih rek jeragan dikon minggir iki. Ya gak apa-apa, itu kekonyolan juga. Alhamdulillah, indah lah. Lumayan tuh pemimpin gak paham ya ngono. Ya, itu ro'in. Terus ada umat ya Fuad. Nanti kita minta tolong Cak Fuad sama Pak Muzamil. Kalau umat itu kan ada satuan sosial juga yang disebut umat. Kata umat pasti berasal dari bahasa Arab, ya. Dan itu resmi, Rasulullah sendiri mengucapkan kata itu ketika nazah ummati, maksudnya adalah satu satuan masyarakat yang bersama Rasulullah yang disebut umat, bukan disebut masyarakat atau rakyat. Umat. Nah, itu mestinya dari kata umun. Jadi kalau saya menerjemahkan, perkiraan saya, hipotesis saya adalah umat adalah orang yang berkumpul berdasarkan sejarah sepersusuan mereka. Sepersusuan itu ngerti ya Pak? Kok umun kok? Nah, bukan berarti umun dalam arti fisik, tapi umun dalam arti mungkin ada sumber air susu nilai yang sama, misalnya Islam, ya, Quran dan hadis misalnya. Terus kita berkumpul berdasarkan itu, maka kita disebut umat. Saiki umat terus digawe siapa saja. Umat Kristen ya wis ono, umat Buddha wis ono. Dadi iki anu meneh, angel meneh iki. Bahkan saya sering WA-an sama pastor atau pendeta itu bahasanya Islam semua. Bahasanya pakai istilah Islam semua. Ya Cak yang anu cah, yang penting kan sabar dan syukur. Nah gitu, pastor sing ngomong niku. Terus ada rektor Universitas Trisakti yang Kristen juga di Jakarta bikin lagu judulnya Istiqomah. Loh, nyeneng arek-arek iki. Wis dipek kabeh iki sesuai iki. Mbok ana gereja Qurani ngono. Mesisan ya ta? Mesisan cek nyenengno iki. Terus jadi nek umat itu harus kita fahami dan kita selidiki, kita harus survei secara sosiologi. Itu mungkin orang yang berkumpul di dalam satu sumber air susu nilai,
dari sepersusuan. Sama dengan kalau perempuan itu kan dari kata empu, jari ini area LSM, dari perempuan. Jadi dia punya sepuan, dia punya wibawa. Dan itu kita ndak usah salahkan lah. Memang perempuan itu kan dijunjung sekali di dalam Islam, kan begitu. Bahkan kita harus menghormati ibu 3 kali baru bapak, kan begitu. Dadi nek kepethuk ibumu assalamualaikum ping 3. Kon mulai mudik, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Ngono. Awas kan nek karek keliru kan. Ping 3 lho ya. Dan kalau bisa supaya tidak dimarahi ustadz-ustadz sing fase. Jadi mat tobi'inya ya harus mat tobi'i. Idgham ya idgham, ikhfa ya ikhfa, bigunah bila gunah ya dipenuhi. Jadi misalnya jangan sebut insya Allah karena itu berarti menciptakan Allah. Ansya'a ya Pak ya. Jadi terus nulisnya kudu hati-hati, nek gak kon kafir kon. Ngono saiki medeni. Terus kemarin itu transliterasinya kita ikut barat. Nek di barat itu shin itu kan pakai SH. The sunshine. Itu kan nganggo SH. Shin tapi SH. Tapi aku mau coba transliterasi ya Fuad. Nek shin SH. Nek shot S. Sin yo S lho, gak konsisten arek-arek iki. Sin kok S. Nek tha TH, tok ya TH, ngono ya Pak nek barat. Wis gak tek-tekan wis. Gak tepak sing bener sing jaman lawas iku biyen. Pokoke berdasarkan rasa bunyi. Nek zal ya campuran D karo Z. Ya apa sih arek-arek iki? Masalah sak huruf lho gak bener jian. Majelis zikir. Jadi nek translasi yang saya sepakati sama Cak Fuad dan kami selama ini ya kok zaman turutan kebiyen. Nek dal ya D, nek Z ya Z, nek tok TH karena tok itu T sing abot dikai H. Nek tha iku T tapi rada ngide S, TS. Nek dha itu kan lunyu dha jadi DH. Tapi nek mendal dot digandoli karo L dot DL. Ngono nganggo rasa. Gitu apa menerek? Sot kan S sing ditarik nang H. Sot gitu. Dha jelas DH, dot DL. Ngono nek aku. Dadi masih kok robah sak donya ditandatangani PBB karo Kaisar, aku tetep ngono iku. Gak kira tak rubah. Ngono aku. Bah wis. Kita berdaulat. Sing cocok ngono iku. Bah kon nek anjane insyaallah tak tuntut temen kon. Insyaallah nganggo SH, jangan pakai SY ngono to? SH. Sing temenan insyaallah. Itu alif fathah ketemu hamzah. Berarti mat apa iku jenenge? Wajib mutasil 3 kali lipat. Jadi kon ngomong insyaallah kate endek sane gak tak jawab. Nun ketemu shin berarti apa itu Pak? Ikhfa. Nah ikhfa berarti disamarkan ya. Awas kon awas kon. Tajwidmu tajwidmu. Nek ana wong ngomong insyaallah tajwidmu mlebu neraka kon. Siji lho ya. Hati-hati iki insyaallah mulane nek perlu gak usah insyaallah kan timbane mlebu neraka kan. Insyaallah. 3 kali lipat. Nah insyaallah kan cuman dek-dek. Iki dek-dek. 3 kali lipat. Mergo ketemu hamzah. Fathah. Insyaallah. Rek teko ya rek mben. Insyaallah. Afi ya Mas ya, afi. Nyenengno iku. Nggih perapatan dalan. Nggih lampu merah. Datang ya. Ntar sore ya. Insyaallah. Iku nek dituruti gendeng kabeh.
cik rewele lho ya Allah kok cik rewele wong saiki iki lho. Tur kadek didik-didik ana lho wong sing mengatakan keliru makhraj mlebu neraka. Ana lho iku. Ya Allah, neraka iku kok ngragas temen. Kok sembarang kate dicaplok yo. Ana wong pelat mlebu neraka. Ana wong gak sine gak tapek shin mlebu neraka. Wuh, angele mlebu Islam iku. Enak mulane aja mlebu Islam gak mlebu neraka. Lho akhirnya logikane ngono. Kan logikane ngono saiki. Susah Islam tuh harus sembahyang 5 waktu. Enak kalau tidak Islam tidak wajib sembahyang. Lho jare sapa? Yang wajib sembahyang tuh hamba Allah. Semua wajib sembahyang kok mek wong Islam tok. Lah nula apa mlebu Islam ngerepoti? Semua hamba Allah wajib. Karena kalau kamu tidak diwajibkan, kamu tidak selamat nanti. Maka Allah terpaksa mewajibkan. Ngono lho, gak selamat kan kok. Wis ta. Dan itu ndak cukup 5 itu sebenarnya. Aku jane getun aku. Kenapa Rasulullah pakai tanya sama Nabi Musa? Jadi dinyang teko 50 sampai 5. Mbok dibalekno 50 ya bongko kan ya. Dadi ndek pasar iku ngenang ngono. Ping 50 sedina. Bis iku leren ae. Wis tak dongakno muga-muga diralat 5 iku. Oke, jadi konsepnya macam-macam. Nanti ada khalifah, khilafah. Itu juga sumber wacana kepemimpinan, tak sebut aja. Kemudian kalau satuan nilainya ya Rasulullah, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah gitu. Terus kalau saya sering pakai itu, kalau itu kan pensifatannya. Saya sering pakai itu, saya pakai an-nur. Untuk kepemimpinan dirimu itu pakai an-nur. Jadi ada miskah, ada misbah, ada zujajah. Terus nanti ada prestasi dan tingkat yang namanya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nah, itu keterangannya kapan-kapan ya. Ojo saiki waktu ini gak ono. Itu juga satu wacana yang luar biasa. Pemimpin, anjane pemimpin temen iku wis mencapai tingkat yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Sak ngomong-ngomongnya bener, sak langkah-langkah apik, ngono rek. Tingkatnya wis ngono iku, ibarat api yang menyala meskipun tidak dikoreki, tidak disulut. Lho murup-murup dhewe lho. Angger iko murup dhewe lho gak diapa-apakno. Iku wis tingkat pawang. Pawang ku gak perlu gelut musuh macan toh. Ya toh? Jadi ada tingkat penaklukan macan 1, gelut musuh macan menang, macane kalah nganut, gitu kan? Nomor 2 diakali, kayak lasso, diopo, kayak panganan, terus ditaleni, itu kedua. Yang ketiga, ini kan kepemimpinan nih. Yang ketiga, kalau tingkatnya sudah pawang, ya kadu zaitu hayudhi walau lam sunar, itu simbolisme yang saya pakai. Iku pokoknya anak deeng wis macan meneng wis. Di Indonesia gak akeh pawang sitok tok jumlahnya. Gitu loh. Pokoknya gak lapo-lapo anggar anak deeng beres masalah. Lho ngono lho rek, iku pemimpin sejati. Cuman ya mesti gak ono wong ero. Ngono lho rek. Iya kan. Tapi wis gak usah ero lah wis. Disimpen ku ndek swarga ae ya. Itu salah satu wacana. Jadi An-Nur 35 saya pakai juga. Yang paling banyak saya pakai sebenarnya di luar itu, yang lebih detail itu Al-Hasyr. Jadi wallahul ladzi la ilaha alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahul malikul qudus salamul mu'min aziz jabbar mutakabbir dan seterusnya. Ada 12 dan bisa 14 kalau diteruskan. Itu semua adalah proses-proses kualifikasi dan kuantifikasi untuk menjadi pemimpin yang sejati. Tapi kapan-kapan juga itu. Al-Hasyr ayat 21 ke atas, 22. Kemudian kita bisa cari juga dari Joyoboyo, Ronggowarsito, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu sudah pernah kita. Ojo mek pinter tok rek. Ya toh. Tapi juga wani bertindak ya toh satrio rek. Tapi ya aja mek satrio tok, wani nggusur tok, kudu
pinandhita, kudu duwe hati nurani. Didelok iku nasibe wong-wong kuwi apa, didelok sejarah segala macam. Atimu kudu pinandhita, harus berhati pendeta, berhati syekh, berhati maulana gitu ya. Itu pun tidak cukup, meskipun kamu sudah berhati nurani, sudah berakal sehat, sudah punya kecerdasan dan punya ekspertasi keilmuan, tidak cukup, harus sinisian wahyu. Jadi kepemimpinan Anda itu ditaleni karo Gusti Allah tekan ndukur ngene. Dadi awakmu dadi sekak, dadi bonekane Gusti Allah. Itu namanya sinisian wahyu. Jadi setiap mengambil keputusan itu sebenarnya sudah dikontrol oleh kekuasaan Allah dan hidayah Allah. Makanya disebut Satrio Pinandhita Sinisian Wahyu. Terus ada lagi kualitas, kalau dari Jawa banyak itu manunggaling kawulan Gusti. Itu konsep kepemimpinan. Tapi selama ini tidak pernah dipahami sebagai konsep kepemimpinan, selama ini dipahami sebagai konsep mistik dan makrifat. Terus jadi menyatu dengan Allah. Di mana? Di Gunung Lawu. Kon tau kepuro Gusti Allah tau? Ya apa? Ya rada kaya Pangeran Diponegoro rupane. Ya nganggo serban iya pote-pote ngono iku. Mbok aku wah aku pas ketemu angin enggak webes nemen iku. Ngono ya ternyata Gusti Allah ngono. Gayane arek-arek iku wis ya. Dan ngono iki ya tak tut lho arek ngono. Ngono iku tak tut tak terno-rono nang puncak gunung tak terno dan aku ya setia aku ngono iku tak wis kabeh tak ladeni. Wong Brawijaya rene ya tak ladeni. Sopo ae tak ladeni, Gajah Mada. Wingi ku sing teko nang Jogja iku Pangeran Mangkubumi Kertanegara. Lho ya apa iku? Dadi ku ndukure Raden Wijaya. Teko nang nggon aku. Ya apa katene? Berarti aku luwih tuwek timbangane Kenarok aku iki. Lah, saya tidak melihat itu dengan tafsir, saya melihat itu dengan tadabbur. Tadabbur itu artinya apapun yang datang ke saya harus bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, terutama untuk saya juga kan gitu. Sing penting arek iki anjene cinta karo Indonesia, cinta karo nilai kebenaran, cinta kepada Allah, bahwa dia pakai bentuk Pangeran Mangkubumi, bentuk sakarepe gak masalah. Wong iku kelakar-kelakar dia sendiri, imajinasi dia sendiri kan gitu. Yang penting tadaburnya. Terus beberapa hal terakhir, manunggaling kawulan Gusti itu kenapa kok kepemimpinan gini rek? Misalnya Anda presiden. Kawula itu rakyat, Gusti itu Allah. Bener enggak? Meskipun di keraton karena interpretasinya tadi interpretasi mistik, kabeh diceluk Gusti. Jadi di Jogja keraton Gusti Yuda, Gusti Prabu gitu. Terus nek sing dari turunan agak sebelahnya dari HP8 Ndoro. Ono Ndoro Gento, ono Ndoro macam-macam. Ndoro Bayi, terus Gusti Randa, Gusti dan seterusnya. Nah, maksudnya gini Mas, kalau kamu presiden atau kamu gubernur atau lurah aja deh, lurah aja. Gusti sama kawula itu manunggal, yuwahid, menyatu, siji. Jadi kok anggap Allah karo rakyat itu siji. Siji itu artinya aspirasi rakyat, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jane yo gak nemen-nemen jane. Yes gak apa-apa lah, untuk sementara dianggap suara Tuhan adalah suara rakyat. Meskipun suara rakyat adalah suara Tuhan, meskipun tidak berarti suara Tuhan adalah sama dengan suara rakyat. Kita sudah punya teori ono bendere dhewe, ono bendere wong akeh, ono bener kang sejati. Nek bendere dhewe iku medeni berbahaya, nek bendere wong akeh ya iso mlesetno, gurung karuan wong akeh iku bener. Saiki takonono, nek gak percaya. Nek bendere wong akeh kok jadikan pedoman, ndek kelas kok kon mulang di SMP ngono, terus kok kei majalah porno. Terus sing ngacung kira-kira luwih akeh karo sing gak ngacung ta gak? Lah akeh sing ngacung sih. Lah kena demokrasi berarti mereka yang menang, berhak. Jadi bendere wong akeh, demokrasi itu saya tidak mengatakan jelek tapi hati-hati bahaya itu. Karena wong akeh itu dengan mudah dikendalikan oleh setan juga kan gitu. Nah, kalau kamu lurah,
rakyatmu dan Allah menyatu di dalam dirimu. Karena Allah sama rakyat satu, kamu tidak berani menyakiti rakyat, karena akan berakibat Allah marah sama kamu. Dan kamu tidak berani berkhianat kepada Allah, kufur kepada Allah, karena rakyatmu yang akan terkena akibatnya. Maka manunggaling kawulan Gusti adalah Tuhan dan rakyatmu menyatu dalam jiwamu, sehingga kamu sangat berhati-hati mimpin. Ojo sampai nyalai Allah, ojo sampai nyalai rakyat. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Ini belum ada di buku apapun, baru akan kita tulis kitab kuningnya. Itu. Soalnya gak ono interpretasi kayak ngene iki. Ngono lho. Jadi ojo takon kitab apa cak nun lho, cek ditulis iki. Terus dua lagi terakhir, Punokawan. Punokawan itu yang mimpin raja. Rajanya itu dipimpin Punokawan. Tolong dicari konsepnya, dikembalikan. Punokawan itu bukan badut, sekarang disebut badut. Enggak, Punokawan itu itu semacam apa ya? Ya penasehat. Ya roin Jafuat. Jadi misalnya Sunan Kalijogo bikin Punokawan 4, 1 Semar. Semar itu adalah aspirasi uluhiyah. Jadi Semar itu ya dewa ya rakyat kecil kan gitu. Dewa sama rakyat kecil ternyata satu titik, berarti bulat. Wong sak titik kok. Nek ini dewa ini rakyat kan garis lurus. Tapi ternyata dewa sama rakyat kecil ini jadi satu, berarti kan bulatan. Jadi demokrasi yang benar itu demokrasi Semar, demokrasi bulat, bukan demokrasi modern yang vertikal. Jadi sebenarnya kita sudah lebih kaya demokrasinya dan seterusnya. Nah, terus ono Gareng Petro. Jadi pertama ini aspirasi uluhiyah Semar. Terus dua anak telu, siji Gareng Petro Bagong. Coba Anda pelajari. Gareng sama Petro itu raja jin. Jin itu cuma simbolik bahwa ada kekuatan-kekuatan Allah yang menjar fil afaki wafi anfusikum. Al-afak ini ada utara selatan, ada barat timur, ada atas bawah, dilambangkan oleh Gareng sama Petro. Kalau dalam wayang disebut sederhana raja jin yang ditaklukkan oleh Semar. Artinya kita harus belajar bersilaturahmi dan bebrayan bergaul dengan semua makhluk-makhluk Allah, asal pada proporsi yang tidak melanggar syariat Allah. Maka Gareng itu filosof, kalau si Petro itu intelektual. Dan intelektualitas Anda jangan dipikir lebih hebat daripada intelektualitas di sekitar Anda. Wong kon gawe piramid gak iso, aja meneh kon gawe candi lho gak iso saiki. Presisinya Jerman dan teknologi semodern apapun tidak bisa mengulangi presisi piramid misalnya. Jadi kalah kita itu sama teknologi zaman Nabi Hud aja kalah. Sama Inka Maya mungkin masih sama, tapi zaman Nabi Hud pesawatnya sakno gedene. Runway pesawatnya itu 10 kali lipat panjang dan lebarnya. Jadi pesawatnya gede. Dan pertemuan dengan makhluk-makhluk planet lain dong asa ada di Pulau Jawa, banyak tempat-tempat bertemu dengan makhluk-makhluk asing. Cuman karena kita dibikin minder, dibikin tidak percaya kepada leluhur kita. Anda ini ditimpa 3 hal. 1, jadi ini di rekayasa internasional ini itu melakukan 3 hal sampai ke Jokowi gampangannya. Itu cuman akibat saja. Jadi 1, Anda dibikin terputus hubunganmu dengan para leluhur. 1. Jadi kamu dibikin tidak percaya. Asiku babat itu duduk sejarah. Nah, sejarah yang dipakai adalah metodologi Belanda yang tidak akan pernah mengakui apa yang dipercaya oleh orang Jawa gitu loh. Jadi 1, diputus hubunganmu sama leluhur. Nomor 2, Anda dibikin tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Wong Jawa gak percaya Jawa nih. Wong Sunda gak percaya Sunda nih. Kon dadi wong Indonesia. Aku Indonesia, aku bukan Jawa. Pak bongko kon. Gak ono Indonesia iku sing ono iku Jawa. Indonesia iku ono nek Jawane Jawa, Sundane Sunda, Madurane Madura. Kayak gado-gado. Gado-gado iku gak ono. Sing ono iku kentang, lontong, kangkung, wortel kan gitu. Jajal jupuken wortele, jupuken lontonge, jupuken kentange, jupuken kecambahe, ono gede-gedene. Jadi Indonesia itu ndak ada, yang ada itu Jawa,
Madura, Sunda, Batak, Bugis, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu kan istilah saja dari diversity of this Indonesian. Kan begitu. You understand? 10. Asisten Medono. Ngono ya, Rek ya? Oke. Jadi itu dua. Dibikin tidak percaya diri, dibikin terputus dengan luhur, dan yang paling gawat ini, yang sudah Anda alami beberapa tahun terakhir. Cintamu dengan Rasulullah, antara engkau dengan Rasulullah diputus. Selawatan bid'ah, selawatan bun rokok, weweh lho, haram lah wis ah. Gendeng wong saiki. Weweh lho haram coba. Weweh mlebu neraka iku lho. Iku kok nerakane gak krasa, bingunge iku sing dadi neraka. Kok weweh haram niku ya napa? Lah pecah ndase to. Wis gak krasa nerakane mergo pecah ndase iku mang. Weweh kok haram iku lho. Kenduran kok haram iku lho. Gitu loh. Dan jadi Anda dibikin, makanya Cak Fuad bisa cerita di Arab Saudi sana semua situs sudah habis, tinggal apa jenenge Raudhah saja, yang lainnya sudah dihabisin. Bahkan Masjidil Aqsa yang Anda kenal itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sebenarnya bukan yang ada di Google. Ngono lho rek, kan iku dihapusin nemen, cumane baba. Innahum yakiduna kaida wa gitu kaida. Wis tenang ae dijogo karo Gusti Allah. Sing penting kok nyambut gawe temenan, sayang karo anak bojomu, ya sekolahno anakmu sing apik, ngono ya. Wis iku cukup, wis gak ono masalah. Perkara iku diurusi Gusti Allah. Quran dijogo, sampean dijogo, kabeh dijogo. Masjidil Aqsa ya dijogo karo Gusti Allah, tenang gak ada masalah. Dimanipulasi biarin aja. Amhilhum ruwayatil masalahnya ndek kene iki. Aku kasih tangguh waktu sebentar lagi, sebentar iki lho. Iki gelut iki. Maksud sampean sebentar niku pinten bulan? Iya nek setahun. Ya wis 10 tahun wis gak apa. Lah nek ternyata 100 tahun. Lah mboten menangi niki. Lah jadi asiknya jadi orang Islam karena Allah memberi tangguh kepada orang-orang kafir untuk menurunkan azabnya. Tidak kontan seperti dulu. Sebelum Rasulullah kontan loh ya. Salah sikat gitu ya. Saiki gak dijarno ae. Ana wong gendeng kaya ngono dijarno ae. Tambah diwet-wet karo Gusti Allah iki. Iki sing apik-apik dijupoki ya toh. Arek apik-apik dijupoki iki sing munafik dijarno ae sampai suwe. Jadi imanmu itu oleh Allah dinilai sangat tinggi dan sangat kokoh. Buktinya diberi ujian-ujian yang sangat berat. Berarti Anda lulus insya Allah. Mergo kon disiksa koyo ngono dan kuat tuh kon. Gak tapek gendeng toh? Oke Pak Muzamil. Jadi kira-kira saya membantu yang Punokawan tadi, dan yang terakhir kapan-kapan kepemimpinan Pancasila nanti akan saya jelaskan. Pancasila ini serius. Yang sekarang tidak dipahami oleh orang-orang semua itu, dan yang menjalankan negara nggak ngerti Pancasila juga.